Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Puji Nuryati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Bugel 01 Kota Salatiga. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pendidikan zaman kolonial Belanda sangatlah berbeda dengan masa sekarang. Pada zaman dahulu, hanya orang tertentu yang diperbolehkan sekolah, yaitu rakyat yang biasa yang hanya diberikan ilmu membaca, menulis, dan berhitung dengan tujuan untuk membantu bisnis Belanda. Ki Hajar Dewantara mendapatkan julukan Bapak Pendidikan. Beliau mendirikan taman siswa terkenal dengan semboyannya yaitu Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak, secara lahir maupun secara batin. Pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas Trikon dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama kontinuitas, yang artinya perkembangan berkesinambungan. Yang kedua konvergensi, yaitu perkembangan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah konsentris, perkembangan sesuai dengan kepribadian. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat yang ada pada anak yang masih samar-samar. Jadi, anak-anak bukan kertas kosong yang bisa digambari orang dewasa. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dan anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Apabila seorang petani ingin mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan, maka petani harus menggunakan cara supaya tanamannya tumbuh subur. Begitu pula dengan seorang guru. Apabila ingin anak didiknya menjadi anak-anak sesuai dengan harapannya, maka guru harus menggunakan berbagai cara atau metode untuk membimbing dan melayani siswanya. Proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pendidikan anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ajaran dari Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, rasa, sehingga dapat menghasilkan suatu karya. Bapak Ibu semua, kesimpulan inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara
Yang pertama yaitu pendidikan dan kebudayaan merupakan kesatuan yang utuh. Dan yang kedua, pendidikan adalah perubahan. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mempraktekkan di sekolah dan kelas saya bahwa pembelajaran terpusat kepada siswa. Berikut contoh proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.